Kita berdoa. Yesus, Engkau berarti bagi kami. Karena kami tahu dan percaya tanpa Yesus, hidup kami binasa. Hadirlah terus dalam hidup kami, menuntun, memulihkan, menolong kami tiap-tiap waktu. Saat ini firman-Mu akan disampaikan ya Tuhan. Kami berdoa, berikanlah kami roh pengertian. Supaya ketika firman-Mu disampaikan, hati kami dibukakan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkan lewat YouTube STT Hati. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam. Ya, sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Salam alaikum. Salam aleka gitu ya. Sekali lagi salam alaikum. Semua sehat, amin. Mahasiswa, semua mahasiswa sehat, amin. Yang marturia sehat. Mana nih marturian? Yang angkat tangan dulu, yang marturia. Cukup ramai. Mana coba marturia ya? Oke, turun tangan. Yang Bapak Ibu staf dan juga jemaat multigenerasi, apa kabar, sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita ya. Dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Sekalipun nanti pembahasannya kita akan mulai dari ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Setelah saya baca judul perikopnya. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca judul perikopnya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. 3, 2, 1. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah coba dicabut dulu. Bahagia yang membawa damai. Sekali lagi, bahagia yang membawa damai. Kita akan melihat beberapa definisi bahagia. Dan saya percaya kita hari ini pun dalam kondisi bahagia. Amin. Amin tidak ini. Kondisi kita bahagia atau tidak? Masuk dalam ibadah multigenerasi hari ini. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti dalam YouTube. Hati kita bahagia atau tidak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Semenjak kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sudahkah kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Secara umum dalam definisi
Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu berbicara keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bebas dari segala yang menyusahkan. Ini definisi umum. Situasi hati, kondisi keadaan yang dialami itu tentram. Bebas dari segala yang menyusahkan. Pertanyaan saya, situasi yang kita alami kadang itu menyusahkan, bukan? Membuat kita harus bergumul, bukan? Pertanyaan saya, dalam kondisi yang demikian masihkah kita memiliki kebahagiaan? Memang ini adalah makna yang bersifat umum. Tapi mari kita melihat dari definisi yang lain. Dari makna kata bahagia. Kalau itu dari bahasa Yunani itu adalah kairo. Yang artinya bersukacita, berbahagia, bahkan bersorak. Dalam bahasa Inggris New International Version dikatakan be joyful, rejoice, bersukacita. Perhatikan Bapak Ibu, ada perbedaan kata di sini. Ternyata kata berbahagia, joyful, kairo, beda artinya dengan happiness, senang. Tadi ketika kita membaca atau melihat warta jemaat, minggu ini ada 3 yang berulang tahun. Ketika kita ulang tahun dan kita tiap-tiap tahun merayakan itu. Ada yang memberikan kita hadiah, kita senang, happiness. Tapi hubungan kesenangan itu bisa berlangsung, bisa hanya 1-2 hari atau 1 minggu. Lepas daripada waktu itu, pengaruh kesenangan itu sudah berlarut menjadi hilang. Itu happiness. Tapi kalau kita melihat definisi bahagia itu berbeda Bapak Ibu. Kairo yang dimaksud itu bukan tergantung pada situasi. Be joyful, rejoice itu tidak bergantung hanya pada satu sisi ketika kita mendapatkan surprise, hadiah. Tapi lebih daripada makna itu, bahwa joyful, rejoice, kairo itu berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Ini penting. Pada setiap bulan Maret, tanggal 2, pasti saya merasa senang sekali. Kenapa? Karena ulang tahun. Di rumah didoakan, mungkin 1 kali ada kue, ada hadiah, anak unit doakan, di kantor doakan. Saya senang. Senang sekali. Tapi kesenangan itu momen demi momen, berlarutnya waktu itu sudah mulai, tidak ingat lagi. Mungkin 1-2 hari, 1 minggu itu masih. Aura kesenangan ulang tahun itu masih saya rasakan. Itu happiness. Tapi sekali lagi penekanan daripada joyful, rejoice, kairo yang dimaksud dengan tema kita ini, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Boleh ya, Yafet, karena ini tidak bisa, boleh lihatkan ya. Oke. Mundur lagi, ini kenapa ya? Oke, lanjut. Next. Maka perhatikan Bapak Ibu, kata kairo, kata berbahagia, ternyata itu hanya digunakan di dalam perjanjian baru. Kairo itu berbeda dengan airene. Kairo itu digunakan dalam perjanjian baru. Dalam Matius pasal 2 ayat 10 ini berbicara bagaimana orang Majus ketika mereka melihat bintang itu tentang kelahiran Yesus, mereka bersuka cita, itulah kairo. Penekanan yang sama juga di dalam Markus pasal 15 ayat 18.
Ketika Yesus datang, mereka memberikan penghormatan dan mereka rejoice. Perjumpaan dengan Yesus, karya Yesus dalam hidup mereka. Lukas menceritakan atau menggunakan kata joyful, kairo itu, ketika Zakheus bertemu dengan Yesus. Dan Zakheus katakan, dengan sukacita menginaplah di rumahku. Perjumpaan itulah yang mengangkat dengan satu kata, berbahagia, joyful, rejoice. Dan di dalam Roma ini, bagaimana Rasul Paulus menegaskan, memberikan nasihat kepada jemaat, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang telah mendengar Injil Yesus. Mereka telah menjadi percaya dan Paulus memberikan satu nasihat. Berbahagia. Kalau kita belajar bagaimana jemaat mula-mula yang ada di Roma, ada beberapa penafsir mengatakan awal mula jemaat itu adalah ketika dalam Kisah Rasul, pencurahan Roh Kudus, ada juga yang datang dari Roma. Bisa saja ketika mereka sudah percaya pada waktu itu di Yerusalem, mereka kembali ke Roma. Dan itulah titik di mana adanya jemaat yang ada di Roma. Tapi pada prinsipnya ada begitu banyak orang sudah percaya kepada Yesus dan mereka menjadi pengikut Yesus. Maka sekali lagi penekanannya adalah apa? Kata berbahagia itu konteksnya bukan berbicara semata-mata dapat hadiah, happiness, bukan. Tapi itu berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita masing-masing. Maka tadi saya katakan, biarlah kebahagiaan ketika kita menjadi percaya, ketika kita bertemu dengan Yesus, kebahagiaan itu tidak akan pernah berkurang. Karena apa? Bahagia, kairo, joyful, rejoice ini bukan berbicara tentang atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Maka ini penting Bapak Ibu. Maka tema ini menantang kita. Bahagia itu apa dikatakan tadi apa? Kita harus bisa membawa damai dimanapun kita berada. Tapi standarnya hadirkan Yesus dalam diri kita. Maka itulah menjadi prinsip dasar bagi kita ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan hadir bagi kita. Itulah dasarnya. Kita bisa menjadi agen pembawa damai. Sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Orang yang hidup bahagia karena Yesus hadir dalam dirinya harus bisa menjadi agen pembawa damai. Peacemaker, bukan troublemaker. Peacemaker itu kan agen pembawa damai. Karena Yesus yang telah hadir dalam diri kita, mengubah hati kita, mengubah pola pikir, mengubah sikap secara totalitas. Maka ini punya korelasi juga dengan tema umum kita, Civitas Akademika STTHT. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Perjumpaan pribadi, hadirnya Yesus dalam diri kita menjadi tolak ukur. Kita bisa menjadi agen pembawa damai dalam kehidupan kita. Baik dalam konteks Civitas Akademika STTHT, semua jemaat multigenerasi, baik Marturia, saudara ada di tengah-tengah sekolah saudara, pendidikan saudara, enggak gampang. Mungkin orang bisa bertanya tentang Kristus. Saudara mampu tidak menjelaskannya. Atau ada tantangan-tantangan yang lain dalam usia saudara. Masihkah kita bisa menjadi agen pembawa damai? Mungkin dalam konteks keluarga kita ada pergumulan yang membuat sepertinya tidak ada harapan. Masihkah kita bisa menjadi agen pembawa damai di tengah-tengah keluarga?
Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa kita jawab melalui sikap hidup kita sebagai agen pembawa damai. Caranya bagaimana? Saya hanya buat satu. Tapi kalau kita melihat dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, minimal ada 29 perintah dan larangan sebagai nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan juga tentunya bagi kita orang percaya masa kini. Bagaimana caranya? Satu. Sebagai orang yang berbahagia, di mana lahirnya Yesus dalam hati kita dan Dia berkarya, maka kita harus memiliki relasi dan hidup di dalam firman. Inilah tolak ukurnya. Inilah caranya. Tidak ada cara yang lain, tidak ada alasan yang lain, tidak ada tolak ukur yang lain selain memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab mulai dari PL sampai PB, kita perhatikan masing-masing, baik Yusuf, dia punya relasi dengan Tuhan. Daniel, dia punya relasi dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Daud, 7 kali dia memuji Tuhan dalam sehari. Paulus hidup dalam doa yang benar-benar di hadapan Tuhan. Relasi itu penting. Dan inilah membuat kita tetap bisa menjadi agen pembawa damai di tengah-tengah konteks di mana kita berada. Maka ini penting sekali Bapak Ibu. Maka mari kita lihat. Selain kita punya relasi dengan Tuhan, maka kita harus menghidupi firman. Dan inilah yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan poin-poinnya itu berbicara tentang 29 perintah dan larangan. Dan kita akan baca sekilas dan kita langsung aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, Paulus memulai dengan kata hendaklah. Ayat 9, hendaklah kasih jangan pura-pura. Saya hitung itu 29 Bapak Ibu. Hendaklah kasih jangan pura-pura. Ini penting. Menjadi agen pembawa damai, kasih yang murni yang Yesus sudah berikan bagi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Hukum yang pertama dan yang terutama itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua. Kasih. Dan konteks daripada firman Tuhan ini juga adalah berbicara kasih. Kasih gak boleh pura-pura. Kasih Yesus itu tidak pernah pura-pura. Kasih Yesus itu adalah kasih agape yang tidak menuntut balas. Mari kita menyatakan kasih. Yang kedua, jauhi yang jahat. Hidup yang telah diubahkan, maka tidak boleh memberikan dirinya kepada sesuatu yang jahat. Saudara pun mengerti. Jahat itu apa? Sesuatu yang kita lihat itu enggak benar, jauhi. Sesuatu yang kita tahu itu salah dan tidak benar, ya jauhi. Sesuatu yang kita tahu itu dosa, jangan kita hidup di dalam dosa itu. Itu maksudnya. Yang ketiga, lakukan yang baik. Sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, lakukan. Kasih jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, hendaklah. Apa dikatakan? Saling mengasihi. Penekanan berkali-kali yang Paulus tekankan di sini adalah kasih. Kasih jangan pura-pura. Hendaklah saling mengasihi. Yang selanjutnya, jangan hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Ini bagian yang juga menuntun kita sebagai orang percaya. Selanjutnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Sebenarnya saya kurang setuju kalau dalam kekristenan itu ada kata apa? Galau.
Ngerti nggak? Galau maksudnya. Pak, saya lagi galau, Pak. Maka saya nggak bisa baca firman. Berarti apa? Bahagia itu tergantung pada situasi. Saya lagi galau, Pak. Sebenarnya ketika Kristus sudah ada dalam diri kita, kita bisa berkata sebenarnya. Ini firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua ya. Ini juga berbicara kepada saya dan kita semua. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kapanpun itu. Aku mau tetap setia, semangat melayani Tuhan. Dimanapun. Aku akan tetap bisa menjadi agen pembawa damai dalam keluargaku. Sekalipun tantangannya berat. Layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita. Kairo. Sekalipun ada pergumulan. Sukacita itu tidak tergantung berbicara ketawa ketiwi, tidak. Tapi bagaimana kita punya pengharapan dalam pergumulan sekalipun kita masih bisa memandang Tuhan besar, Tuhan sanggup menolong kami dalam sebuah pergumulan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu tahu kata bertekun? Bertekun itu bukan berbicara 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak cukup. Tapi bertekun berbicara on and on, terus menerus. Sampai Tuhan panggil kita. Bertekun dalam doa. Bertekun itu berbicara proses sampai finishing well. Tidak bisa berhenti pada satu momen. Tidak bisa berhenti hanya 2 kali, 3 kali, tidak. Tapi on and on, terus menerus. Sampai Tuhan panggil kita. Selanjutnya, bantulah dalam kekurangan orang. Kalau ada yang kesulitan dan kita bisa menolong, bantulah. Ini beberapa hal yang bisa kami saksikan dalam keluarga. Memang hamba Tuhan itu tidak ada awal bulan awal bulan, akhir bulan, tidak ada duit. Berkat Tuhan itu tidak tergantung pada situasi. Tapi sering sekali Tuhan memperhadapkan situasi yang sulit. Memang kondisi materi kami, ini dalam konteks materi, memang harus berharap begitu ya. Tapi Tuhan menaruh hati bagi kami, beri kepada Dia. Itu situasi yang tidak gampang. Tapi dalam doa kami dalam keluarga, kalau Tuhan yang taruh, lakukan. Bantulah dalam kekurangan orang. Dan saya katakan, prinsip kehidupan orang Kristen, kalau diilustrasikan itu, prinsip kehidupan orang Kristen tidak bisa seperti cangkul saja. Bapak Ibu tahu cangkul ya? Kalau kita mencangkul, ambil, lemparkan cangkulnya atau hentakkan, tanahnya itu kita tarik ke siapa? Ke kita ya. Artinya apa? Ada berkat ke aku. Doa ke aku. Semuanya ke aku. Kehidupan orang Kristen tidak bisa cukup seperti ilustrasi cangkul. Tapi kehidupan Kristen itu diupamakan seperti ilustrasi sekop. Kita ambil, berbagilah sama orang. Kalau kita berdoa, doakan juga orang lain. Kalau kita ada berkat, berbagilah dengan orang lain. Ilustrasi ini mungkin simpel, sederhana. Tapi ilustrasi ini juga menolong kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa hidup kita tidak boleh terus fokusnya aku, keluargaku, aku dan aku. Tapi kita pun harus bisa menolong orang lain. Seperti ilustrasi sekop. Ada berkat, kita pun harus bisa bagikan kepada orang lain. Kalau kita berdoa bukan lagi terus berdoa aku, keluargaku. Tapi kita juga doakan orang lain dan seterusnya. Bantulah dalam kekurangan orang.
Yang kedua, usahakan memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Ini sulit. Tapi ini adalah perintah Tuhan sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Tidak ada hak kita untuk mengutuk orang. Tapi kita harus apa? Berkata berkat. Ini menjadi tantangan toh sebagai orang Kristen. Dan inilah juga menjadi kebanggaan kita. Ketika orang menganiaya kita, kita harus Tuhan berkatilah dia. Tuhan tolonglah dia. Justru kita tidak membalas kutukan itu. Ini perintah. Selanjutnya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah sehati sepikir. Ini luar biasa. Dalam tulisan Paulus, Paulus sering sekali menekankan kata hendaklah sehati sepikir. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sehati sepikir itu berbicara mind. Dan erat hubungannya dengan God spot, hati. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus. Kalian yang dulu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi sekarang telah menjadi orang yang mengenal Tuhan, maka hidupmu harus bisa diubahkan. Sehati sepikir. Bukan lagi tolak pikirnya itu atau tolak ukurnya itu adalah apa? Pendapat masing-masing, pola pikir masing-masing, tapi yang utama itu adalah apa? Bagaimana satu dengan yang lain bisa saling menerima. Sehati sepikir. Janganlah memikirkan perkara tinggi, arahkanlah dirimu kepada perkara sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini poin nasihat praktis Bapak Ibu. Dia kemarin tidak mau tolong saya, lihat sekarang aku pun gak akan tolong kamu. Itu bukan prinsip kekristenan. Kemarin juga dia gak mau doakan saya, maka saya pun tidak akan mau doakan dia. Bukan begitu. Prinsip kekristenan tidak begitu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Hiduplah dalam perdamaian. Janganlah menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Tuhan. Berilah dia makan. Berilah dia minum. Janganlah kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dari 29 ini, poin yang mana kita sering gagal? Mari kita koreksi masing-masing kita. Dari 29 perintah dan larangan ini, poin yang mana yang sudah berhasil kita lakukan? Dari 29 perintah dan larangan ini, komitmen kita hari ini, Tuhan, aku mau tunduk kepada perintah-Mu. Sebagai orang yang berbahagia, maka aku harus bisa menjadi agen-agen pembawa damai dimanapun aku berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih atas kehadiran-Mu bagi kami. Sehingga kami disebut orang yang berbahagia. Karena memiliki Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka Tuhan pun mengkehendaki kami sebagai orang yang berbahagia yang telah ditebus Tuhan. Kami boleh menjadi agen perdamaian. Dimanapun kami berada, ada 29 perintah dan larangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, maka Tuhan mengkehendaki kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Maka tolonglah kami Tuhan. Tatkala kami gagal pada satu poin, tatkala kami belum bisa melakukan pada poin-poin yang ada, Tuhan tolonglah kami. Hari ini kami berkomitmen, kami akan hidup di dalamnya. Hidup di dalam firman-Mu. Dan kami akan terus berusaha oleh karena pertolongan Tuhan yang ada bagi kami. Kami akan tunduk dan membuka hati kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami kedapatan
benar dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami di sorga. Berkati semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.